memperkuat hubungan kita dengan Allah, karena satu-satunya ya, yang dapat menenteramkan hati kita, memberikan juga harapan kepada kita. Cahaya dalam hidup kita hanya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Dialah yang menjadi penerang langit dan bumi, termasuk jiwa kita. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Umat An-Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita, Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel Umat An-Wahidah, jangan lupa share, like, dan subscribe. Memasuki tema kita kali ini, masalah kesehatan mental di Indonesia. Kan sekarang kita lihat dari data yang ada, menunjukkan bahwa masa ini cukup signifikan. Terutama pada remaja, survei menunjukkan sekitar 1 dari 3 remaja memiliki masalah kesehatan mental dan 1 dari 5 orang dewasa mengalami gangguan mental. Jadi kesehatan mental yang buruk ini juga terkait dengan tingkat stresor yang semakin banyak di masyarakat kita. Di saat kesehatan mental dibutuhkan penanganan, tapi karena akibat dari efisiensi anggaran di pemerintah, di sebagian RS jiwa milik pemerintah itu, jadi adanya pembatasan dari pelayanan untuk mengcover kesehatan mental itu, jadi BPJS tidak mengcover semua, jadi ada pembatasan. Masalah semakin banyak, tapi anggaran semakin sedikit untuk menangani masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah ya ayyuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang mental, berarti kita berbicara tentang jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi jiwa. Karena jiwa ini penuh dengan rahasia yang besar. Demi jiwa, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakannya dengan penuh keseimbangan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanamkan dalam jiwa manusia naluri yang membantu dirinya untuk membedakan di antara fujur dan takwa, di antara baik dan buruk, di antara mulia dan hina, di antara yang benar dan salah. Setiap orang telah ditanamkan dalam dirinya hal ini. Dan jiwa manusia dari pertama kali diciptakan Allah, diciptakan dalam keadaan yang selurus-lurusnya, dalam keadaan yang seindah-indahnya. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, baik jiwanya maupun lahirnya. Terjadinya kerusakan, terjadinya pencemaran akibat pendidikan yang salah, lingkungan yang tidak sehat, bukan muncul semenjak pertama kali diciptakan, tapi disebabkan karena pengaruh eksternal, pengaruh lingkungan. Tadi dia tidak pernah mengenal kebohongan, tidak pernah mengenali hal-hal yang buruk seperti khianat dan lain sebagainya, tapi dia menyerap, belajar, baik dari pendidikan yang diberikan kepadanya, contoh yang dilihat, pengaruh lingkungan. Ini semua membuat akhirnya jiwa manusia yang tadinya suci, murni dalam keadaan yang penuh keseimbangan mengalami pencemaran. Bukan mengalami perubahan, tapi mengalami pencemaran. Nah, di saat manusia kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, selalu mengingat Allah, jiwa manusia akan kembali dibersihkan dari pencemaran-pencemaran tersebut. Pada saat jiwa manusia dalam keadaan murni, pada saat itu jiwanya akan tenang dan damai. Tapi begitu mulai dinodai oleh berbagai macam pencemaran, jiwanya akan merasakan kegelisahan. Oleh karena itu satu hari Nabi kita Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, bisakah kau menerangkan kepada kami apa itu kebaikan, apa itu keburukan atau fujur? Apa itu yang dimaksudkan dengan albir? Apa yang dimaksudkan dengan al-fujur?" Nabi menjawab, "Albirru matma'annat ilaihi nafsuk wala tastahi an yattali alaihi nas." Kalau kamu ingin tahu albir, adalah semua ucapan, perbuatan, sepak terjang yang membuat jiwamu tentram, damai dan sejuk, dan kamu tidak malu apabila perbuatan kamu diketahui oleh orang. Sebaliknya, wasyarr ma haka fi sadri wa tastahi an yattali alaihi nas, yang membuat hatimu gelisah, membuat hatimu resah, dan kamu malu apabila perbuatan kamu diketahui orang lain. Mengapa demikian? Karena jiwa manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan dalam keadaan fi ahsani taqwim, penuh dengan keseimbangan. Allah juga telah menanamkan dalam jiwa setiap manusia naluri yang dapat membedakan mana baik, mana buruk, mana mulia, mana hina. Lalu Allah berikan petunjuk kepada kita bagaimana kita membersihkan, mensucikan jiwa kita dan menumbuhkan nilai-nilai mulia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menjaga kesucian jiwanya, yang menjaganya dalam keadaan murni penuh dengan keseimbangan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dan menodai jiwanya. Orang-orang yang selalu berada di jalan yang baik, berbuat kebaikan dan kemuliaan, berkata baik dan mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amalan kebaikan ini membersihkan dan mensucikan jiwanya.
Setelah itu menumbuhkan nilai-nilai mulia. Karena kata zakka yuzaki memiliki dua makna ganda yang tidak pernah terpisah. Pertama, membersihkan, mensucikan. Yang kedua, menumbuhkan. Membersihkan dari segala kotoran dan menumbuhkan nilai-nilai mulia. Nah, pada saat jiwa dalam kondisi seperti ini, jiwanya diterangi cahaya Allah. Penuh harapan, penuh percaya diri, berpikir juga secara positif. Ya. Dan dia selalu merasa dalam hidup ini, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mendampinginya, menolongnya. Dan para malaikat juga akan mengawal dirinya. Tapi begitu dia melakukan perbuatan buruk, pelanggaran, penyimpangan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jiwanya akan mengalami kegersangan dan kekeringan. Pada saat itu, kecondongannya bukan ke arah yang positif, tapi ke arah yang negatif, berbuat kefasikan. Akhirnya menimbulkan rasa percaya dirinya hilang. Dari positive thinking menjadi negative thinking. Kepercayaan juga terhadap apa? Terhadap Tuhannya semakin lama semakin apa? Menurun. Akhirnya dia menghadapi kehidupan dengan badai dan gelombangnya dengan kemampuannya sendiri. Padahal akalnya terbatas, juga kekuatannya terbatas, ilmunya terbatas. Lalu dia terapung-apung di tengah samudra dengan gelombangnya, ya, dan kedalamannya. Apa yang akan terjadi? Seperti yang Allah bilang dalam surat An-Nur, "Au kadhulumatin fi bahrin lujji, yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab, dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur." Perumpamaan ini sama dengan apa yang Allah gambarkan. Seperti orang yang berada di tengah-tengah kedalaman samudera. Yang gelap gulita. Arus dan gelombang tindih melindih berlapis-lapis. Dia merasakan tekanan air yang menyesakkan dirinya. Tubuhnya juga merasakan betul-betul penuh penderitaan karena tekanan air. Semakin dalam dia menyelam, semakin berat hidupnya. Sampai-sampai kalau dia melihat ke tangannya, dia tidak mampu melihat tangannya. Jadi tengah-tengah kegelapan samudera, arus, tekanan air, kemudian jiwa yang sesak, semakin dalam dia menyelam, semakin tersiksa hidupnya. Siapa yang tidak diberikan penerangan oleh Allah, dia tidak akan sama sekali menemukan cahaya. Nah, kalau orang kondisi seperti ini, dia mengarungi kehidupan dunia, bahkan menyelam semakin dalam. Dia tidak menemukan sama sekali ketenangan hidupnya. Semakin banyak asetnya, semakin banyak kekuasaannya, semakin banyak relasinya. Dia tidak merasa sebagai manusia merdeka yang bisa menentukan cara hidup yang dia inginkan. Tapi diatur oleh gaya hidup, oleh berbagai macam apa? Pengaruh yang menimbulkan stresnya semakin meningkat. Oleh karena itu mereka-mereka yang menyelami kehidupan dunia tanpa sama sekali menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Kalau kita tanya, kenapa kau berbuat begini? Dia mengatakan di luar kemauan kita, Ustaz. Kita berbuat, bekerja dalam segala hal harus mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan orang di sekeliling kita. Oleh karena itu orang awam yang sederhana lebih bebas merdeka untuk menentukan pilihannya. Dia bisa dengan bebas mengatakan tidak pada apa yang dia tidak suka. Sedangkan mereka tidak. Jadi Allah jelaskan kondisi jiwa kita apa yang akan dapat mensucikan dan menyuburkan nilai-nilai mulia. Dan apa yang dapat menodai, mencemarkan dan membuat manusia menuju keresahan, kegelisahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman, hati mereka baru akan merasa tentram dan damai di saat dia mengingat Allah. Kalau dia mengingat dunia, mengingat juga mereka-mereka yang berkecimpung bersaing dalam kehidupan dunia, dia merasa dirinya kecil, bagikan sebuah sampan di tengah-tengah badai. Tapi di saat dia bersama Allah, mengingat Allah, dia merasakan dunia ini kecil di hadapan kebesaran dan keagungan Allah.
bersama Allah dengan rahmat, kasih dan perlindungannya, dia mengarungi kehidupan dunia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan kita selalu mengingat Allah, baru jiwa kita, mental kita, kalbu kita akan tenang. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik penguasa langit dan bumi. Allah juga yang menciptakan kita dan jiwa kita. Allah tahu mana yang baik bagi kita, mana yang akan merugikan kita. Maka tidak ada yang lebih indah dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu langkah pertama untuk keluar dan terhindar dari stres yang sekarang ini melanda kehidupan umat manusia, bukan hanya di negara-negara berkembang seperti kita, bahkan di negara maju tingkat stres mereka juga amat-amat tinggi. Orang beranggapan stres itu disebabkan karena persoalan ekonomi, persaingan dan lain sebagainya. Di Finlandia, negara yang sejahtera. Setiap orang bisa menikmati pendidikan yang baik, mendapatkan juga apa yang mereka butuhkan, jaminan dari negara. Tapi ternyata banyak terjadi bunuh diri di Finlandia. Kenapa? Penyebabnya bukan masalah ekonomi. Tapi ada aturan dari pemerintah Finlandia, anak berusia 17 tahun harus terpisah dari orang tuanya. Kalau tidak, pemerintah tidak akan berikan bantuan. Dia harus mandiri. Begitu anak mandiri, mulai berkecimpung dengan kesibukan yang lupa pada ayah ibunya. Mereka tidak mengenal kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Akhirnya, orang tua yang selama ini merawat, mendidik, membesarkan anaknya kehilangan buah hatinya. Kehilangan buah hatinya membuat jiwanya menjadi gersang, membuat jiwanya juga mengalami kehampaan. Akhirnya dia berakhir di rumah jompo pada saat-saat musim gelap gulita. Karena matahari tidak terlihat selama beberapa bulan, di sana banyak terjadi angka bunuh diri. Jadi penyebab stres bukan hanya masalah ekonomi, berbagai macam persoalan. Karena apa? Karena kita lupa pada Allah, lupa kepada tuntunannya. Allah mengingatkan anak untuk berbakti kepada ayah ibunya, untuk berbuat baik kepada mereka sebagaimana orang tua mereka berbuat baik kepada mereka. Di negara maju seperti Finlandia, hal ini tidak diketahui. Bahkan ada salah seorang dari teman kita bekerja di satu negara yang cukup sejahtera. Lalu dia berhenti bekerja, ditanya kenapa kamu berhenti bekerja? Saya akan pulang ke Indonesia untuk merawat saudara saya. Untuk menghibur saudara saya. Lalu pihak sekolah terheran-heran. Memang dia gak punya istri, punya anak. Lalu apa perlunya kamu berangkat? Mereka tidak menyadari kehangatan persaudaraan. Dengan datangnya saudara yang sakit bergembira, penuh harapan, penuh senyum, yang tadi sudah kehilangan harapan, dengan kedatangan orang yang dicintai, hatinya betul-betul menikmati suasana baru. Ini tidak dikenal di tengah-tengah negara maju yang tidak memahami bagaimana aturan Allah yang begitu indah. Jadi pertama, perkuat hubungan kita dengan Allah, karena satu-satunya yang dapat menenteramkan hati kita, memberikan juga harapan kepada kita. Cahaya dalam hidup kita hanya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Dialah yang menjadi penerang langit dan bumi, termasuk jiwa kita. Jadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan selalu mengingat Allah, hati kita akan tenteram. Nah, mengingat Allah atau berzikir kepada Allah ini bukan hanya sebatas kita bertasbih, bertahmid. Salat merupakan sebaik-baiknya zikir. Pada saat salat, dia mengadu curhat kepada Allah, bukan hanya melakukan ibadah ritual, tapi pada saat dia berdiri membaca Al-Fatihah, beresapi ayat yang dibaca, membaca surah yang memberikan bimbingan pada saat dia ruku sambil bertasbih, pada saat dia sujud. Kemudian pada saat sujud dia berdoa kepada Allah. Kalau dia tidak mampu berdoa dalam bahasa Arab setelah dia bertasbih, doa dalam bahasa Indonesia. Dia dapat mencurahkan isi hatinya kepada Allah yang mampu menyelesaikan semua persoalannya hanya dengan kun fayakun. Hanya dengan kun fayakun. Bukan sholat yang kering, yang gersang, yang tidak diresapi, tapi sholat yang menghadapkan dia langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sholat
merupakan komunikasi seorang hamba yang lemah, yang papa, yang miskin, yang butuh, mengadu kepada Tuhannya. Dan dialah sebaik-baiknya tempat mengadu. Kemudian membaca Al-Quran juga merupakan bahagian dari zikir. Meresapi ayat-ayat Allah akan memberikan ketenangan, membuka harapan, membuka pintu rezeki baginya. Dia sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai penyembuh. Bukan hanya obat, penyembuh dari berbagai macam penyakit. Dan dia sebagai nur yang menerangi jiwanya. Di samping dia membaca Al-Quran, dia beristighfar. Mohon ampun kepada Allah yang akan membuka harapan yang seluas-luasnya, membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada jiwanya. Kalau begitu dia beristighfar, Allah akan buka pintu rezekinya, akan tenteramkan hatinya, dan akan buka pintu harapan yang seluas-luasnya sebagaimana seruan Nuh kepada umatnya. Kemudian di samping dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah yang akan membersihkan jiwanya. Dia betul-betul memiliki rasa husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Karena kalau muncul di hatinya rasa buruk sangka, ya, ini akan merusak semua yang dilakukan. Tapi dengan rasa baik sangka terhadap Allah yang pengasih, penyayang, yang pengampun, penyukur, hingga suatu dia mengalami cobaan, dia tidak berkeluh kesah. Cobaan adalah pendidikan, ujian yang diuji orang yang meningkat derajatnya. Pada saat dia menerima nikmat, dia juga tidak lupa kepada Allah. Dia bersyukur padanya. Di saat dicoba dengan kesempitan, dia bersabar. Di saat dia dicoba dengan nikmat dan karunia Allah, dia bersyukur. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan maupun dengan apa? Dengan kebaikan. Oleh karena itu Nabi Ayub setelah kesejahteraan dan kemuliaan dicoba dengan anaknya satu persatu meninggal dunia. Hartanya juga berakhir. Tubuhnya terkena penyakit. Sedikit pun dia tidak pernah berburuk sangka pada Allah. Dia bilang itu semuanya merupakan milik Allah yang diberikan pada kita. Kapan dia ingin ambil? Dia tidak akan berkeluh kesah. Oleh karena itu, coba perhatikan. Bagaimana saudara-saudara kita di Gaza. Bandingkan tingkat stresnya. Dibandingkan dengan kita. Kenapa mereka bertahan? Mereka penuh kepasrahan. Sedangkan kita baru mengalami guncangan sendiri yang kebanyakannya stres yang kita buat akibat apa? Akibat cara hidup kita yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Ini stres yang akibatnya perbuatan kita. Oleh karena itu untuk kembali sehat, kembali penuh harapan, berpikir positif, kembali pada Allah. Bertaubat kepadanya dan jangan lupa berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan keluarganya. Berselawat kepada Rasul satu kali, Allah balas dengan 10 selawat. Begitu pula malaikatnya. Dan selawat dari Allah dan malaikat akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Allah berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang selalu melimpahkan selawatnya atas kalian. Begitu pula malaikat. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi selawat Allah itu justru memberikan harapan buat kita. Oleh karena itu kita juga mendengarkan kejutan dari sebagian ulama di Saudi. Dulu jarang mereka menganjurkan berselawat. Sekarang mereka mengatakan bila kamu mengalami kesempitan, sholli ala Rasul. Berselawat untuk Rasul. Jadi dari mulai kita berzikir dalam sholat, di luar sholat. Kita harus jaga hubungan kita dengan Allah. Dan insya Allah dalam perjuangan hidup tidak akan letih, tidak akan latih, dan tidak akan hati kita bergelisah, penuh dengan rasa percaya diri. Tapi begitu kita meninggalkan Allah, walaupun kita memiliki segala-galanya, hidup ini menjemukan, membosankan. Dan membawa rasa letih tanpa harapan sama sekali. Tapi dengan kita sholat, membaca Al-Quran, meresapi ayatnya. Begitu juga kita beristighfar kepada Allah, berselawat kepada Rasulnya. Coba Anda lakukan. Selama beberapa hari, insya Allah yang tadinya menggelisahkan Anda akan sirna. Kemudian ingat, di samping Anda diingatkan oleh Allah untuk bersabar, Allah juga ingatkan kita bersyukur. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfur. Hendaklah kalian selalu mengingat aku dalam seluruh urusan kalian. Saat senang, kalian ingat aku.
Saat susah kalian juga mengingat aku. Dan sabar ini merupakan jalan untuk meraih pahala tanpa hisab. Tidak ada orang yang bersabar melainkan Allah bersamanya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah. Kesabaranmu akan membuat kamu bersama Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Wallahu ma'as sabirin. Begitu juga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar akan dibalas ganjaran mereka tanpa batas. Jadi sebetulnya kita pada saat diuji dengan kesenangan bersyukur, dicoba dengan kesedihan, kesulitan, kita bersabar, kita berada pada puncak kemuliaan. Jadi sabar, syukur, kemudian qanaah. Itu bagian dari syukur. Menerima apa yang Allah berikan dengan penuh rasa puas. Jangan kita suka menengok kepada orang-orang di sekeliling kita yang memiliki ini, memiliki itu. Belum tentu kalau Allah berikan kepada kita, kita akan bahagia. Kita hanya iri dengan apa yang lahir. Belum tentu mereka berbahagia dengan apa yang mereka miliki. Syukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Biasa bersyukur, tidak dikuasai oleh kecintaan dunia secara berlebihan, akan membuat diri kamu, keluarga kamu hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kemudian jangan lupa bertawakal kepada Allah. Bertawakal bukan berarti kita tidak berusaha, tapi kita berusaha, selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai pengingat bagi kita semua, ada satu nasihat yang disampaikan oleh Luqman Hakim kepada putranya. Memberikan tuntunan hidup yang amat indah. Dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, inna dunya bahrun amid. Dunia ini laksana samudra yang dalam. Lalu bagaimana kamu mengarunginya dengan baik dan selamat? Faltakun safinatuka fihat taqwa. Hendaklah kamu memilih bahtera yang kamu tumpangi adalah ketakwaan kepada Allah. Faltakun safinatuka fihat taqwa. Wahashuhal iman. Sedangkan muatannya adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Dengan nama-namanya yang begitu indah. Memberikan harapan. Kalau kita baca nama-nama Allah dengan merenungkan, kita akan bahagia luar biasa. Akan tentram. Namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Ini kan nama yang memberikan harapan. Waktu kita membaca Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ini bukan untuk mereka yang mengingat dan taat pada Allah. Aziz, Jabbar, Mutakabbir untuk mengancam mereka-mereka yang berani mengganggu kita, membolimi kita. Jadi Allah di samping Rahman, Rahim terhadap hambanya yang ingat kepadanya, yang penyayang, Allah juga Aziz, Jabbar bagi mereka-mereka yang berani mengganggu orang-orang yang berlindung, bernaung di bawah naungan. Jadi dia pengasih, penyayang terhadap mereka-mereka yang kembali pada Allah. Bersikap keras, membalas mereka-mereka yang berani melakukan kejahatan, kerusakan, apalagi terhadap hamba-hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahashuhal iman, muatannya iman. Iman atas dasar ma'rifat kita kepada Allah dan asma'nya. Wa qayyimuhal aqlu. Dan kemudi dari bahteramu adalah akal. Jangan hawa nafsumu yang kamu ikuti. Akal sebagai kemudinya. Wa daliluhal ilmu, dan dalilnya, petunjuknya adalah ilmu. Terutama petunjuk yang datang dari Allah. Kitab sucinya ini berisi petunjuk untuk menerangi manusia dalam perjalanan hidupnya. Wa daliluhal ilmu. Allah tidak mengajarkan fisika, tidak mengajarkan juga katakan astronomi, biologi. Walaupun menyebutkan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah melalui apa yang Allah ceritakan dalam ayat kauniyah. Tapi Allah membimbing orang yang mempelajari fisika, astronomi, biologi, atau yang mempelajari berbagai macam pelajaran dalam hidup, membimbing mereka untuk berjalan di atas petunjuk Allah. Selalu mengingat Allah. Mengikuti juga jalan yang Allah telah tunjukkan kepadanya. Ini yang akan mengantarkan selamat setiap orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa daliluhal ilmu. Kemudian,
wa syira'uhat tawakkul. Kibarkan layar tawakal. Tidak cukup hanya dengan akal, dengan ilmu, tapi kita dalam hidup ini harus selalu berserah diri kepada Allah. Hingga menyadari bukan hanya bergantung pada usaha kita, tapi Allah terlibat dalam perjuangan kita. Allah terlibat karena kita melibatkan Allah dengan tawakal. Begitu kita bertawakal pada Allah, setelah kita berjuang, kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh perjuangan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Alaihi tawakkaltu wa huwa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Beda orang yang berusaha sendiri dengan orang yang berusaha dengan melibatkan Allah melalui apa? Tawakal dia kepada Allah. Wasukanu has-sabru, dan penumpangnya adalah kesabaran. Ini nasihat yang amat indah. Yang pertama, ya, dijelaskan bahwa kita mengarungi samudera kehidupan dengan badai dan tofannya. Dan itu merupakan ancaman dengan kedalamannya. Lalu setelah itu dia berikan nasihat, hendaklah kita menumpangi bahtera ketakwaan yang bermuatan iman. Kemudinya adalah akal. Sedangkan dalil dan kompasnya adalah ilmu, terutama yang datang dari Allah. Kemudian kibarkan layar tawakal. Dan hendaklah penumpangnya adalah kesabaran. Ini merupakan perumpamaan yang amat indah. Lalu dia mengatakan, wa'lam ya bunai, ingatlah selalu wahai anakku, anna irdha'an nasi ghayatun la tudrak. Bahwa mencari keridhaan manusia ini puncak yang tidak pernah kamu akan capai. Tapi kalau kita mencari keridhaan Allah, Allah akan membuat manusia ridha. Tapi kalau kita mencari keridhaan manusia, kita akan dibuat bingung. Kita menyenangkan sebahagian, membuat yang lain marah. Oleh karena itu, hendaklah dalam sepanjang perjalanan hidup kamu, kamu tuntut keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan membuat hidupmu tentram dalam penjagaan Allah dan perlindungannya. Jadi kesimpulan ya, dari berbagai macam stres yang melanda kehidupan manusia, karena jiwa manusia dalam keadaan tidak stabil, dalam keadaan gelap, tentu menghadapi sedikit cobaan, dia akan resah. Tapi banyak orang yang jiwanya tegar, penuh kepasrahan kepada Allah, menghadapi tantangan yang besar, dia tertawa dan tersenyum. Dia mengatakan kepada musuh-musuhnya, kalian mencintai kehidupan sebagaimana kami mencintai kematian. Kematian di jalan Allah yang akan mengumpulkan kami bersama para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para pencinta dunia hidupnya selalu dalam ketakutan. Jadi stres yang dialami anak muda, apapun sebabnya. Begitu juga ya, bagi mereka yang belum berumah tangga akan berumah tangga, yang sudah berumah tangga, baik yang sejahtera ekonominya maupun mereka-mereka yang dalam kesulitan, ketahuilah penyebab dari semua stres ini adalah kita meninggalkan Allah. Mari kita kembali pada Allah. Berzikir kepadanya, membaca kitabnya, merenungkan bimbingan petunjuknya. Insya Allah Anda menjadi orang yang paling kuat dalam hidup ini. Wallahu a'lam. Bah, sekarang ini banyak orang yang merasa mentalnya capek Tapi bukan cuma karena kerjaan yang padat, tapi karena terus-terusan membandingkan diri dengan orang lain. Lihat teman udah sukses, keliling dunia, punya bisnis dan lain-lain. Sementara diri sendiri masih gini-gini aja. Akhirnya muncul stres, overthinking, bahkan minder. Sebenarnya bagaimana Islam membimbing kita untuk menghadapi tekanan seperti ini agar tetap waras dan gak kehilangan arah? Pertama-tama kita harus memahami, mengetahui tujuan hidup kita. Kita harus memahami apa tujuan hidup kita. Setelah kita memahami tujuan hidup kita sebagai khalifah di muka bumi yang sedang menjalani ujian, yang hidup singkat dalam kehidupan dunia menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Kita harus tahu jalan kita menuju tujuan kita. Pada saat kita memahami tujuan hidup kita dan jalan hidup kita, lalu kita beristiqamah di atas jalan tersebut, maka dengan sendirinya kita siap menghadapi ujian apapun yang kita hadapi. Adapun mereka-mereka yang diberikan harta, berkeliling dunia dari satu negara ke negara, menikmati fasilitas hidup, memiliki kendaraan yang mewah,
rumah-rumah juga yang begitu megah, kemudian juga pasangan dan gaya hidup yang begitu mewah, kita bertanya, apakah ini selaras dengan tujuan hidup kita? Selaras atau tidak? Jadi sebetulnya mereka-mereka yang pada saat ini lupa, hanyut bersama kehidupan dunia, Allah sudah ingatkan Rasulnya, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kamu jangan terpedaya, tertipu oleh orang-orang yang berpindah dari satu negara ke negara, pesiar, menikmati kesenangan. Mata'un qalil, hanya kesenangan sesaat. Kemudian tempat kembali mereka adalah api neraka jahanam, dan seburuk-buruknya tempat kembali, tempat beristirahat bagi mereka. Jadi pertama tahu tujuan hidup kita pilih jalan hidup kita, istiqamah di atas jalannya, kita hidup sesaat, setelah itu kita akan apa? Kembali kepada Allah dengan hasil ujian yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hendaknya kita sadar, kalau tidak menyadari hal ini, kita akan iri dengan orang yang punya ini, punya itu. Alhamdulillah hati kita ini akan selalu damai, tentram pada saat kita mengingat Allah dan tujuan hidup kita. Adapun mereka-mereka yang pada saat ini bersenang-senang, berpindah-pindah, ya, dengan gaya hidup yang membuat banyak pemuda-pemudi kita iri dengan mereka. Sampai pernah sekali waktu ketika saya sedang berjalan dengan seorang ustadz juga. Liwat di rumah seorang yang tahu agama dan juga kaya raya. Dia mengatakan, coba seandainya ana bisa mendapatkan sedikit saja apa yang Allah berikan buat dia, ana betul-betul puas dan bersyukur. Ana punya hati pada saat itu mengatakan, ya Allah, betapa ruginya kamu mendambakan untuk mendapatkan sedikit dari apa yang Allah berikan padanya. Seandainya Allah berikan semua, ya, yang Allah berikan kepadanya, ini bukan merupakan satu jaminan kebahagiaan buat kamu. Apalagi kalau bukan di jalan Allah. Penampilan orang tersebut yang kaya dan tahu agama, bukan orang yang berjalan di jalan Allah. Kekayaan dikumpulkan pun dengan cara yang salah. Masa membuat kamu iri? Masa kamu gak bisa melihat mana yang benar, mana yang buruk? Oleh karena itu ketika Qarun memamerkan harta bendanya pada saat tersebut, seperti gaya hidup yang dipamerkan oleh sebagian orang. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar bersama apa? Seluruh perhiasan kekayaannya dipamerkan di tengah-tengah umum. Dalam karnival acara besar-besaran. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hadzin 'adzim. Orang yang mencintai dunia langsung bilang apa? Coba kami memiliki sebahagian aja dari apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguh dia merupakan orang yang memiliki peruntungan yang amat besar. Ketika mereka sedang terkagum-kagum hanyut, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Tahu-tahu kami tenggelamkan Qarun bersama rumahnya, bersama kekayaannya. Kemana perginya orang-orang yang tadi berangan-angan? Mereka mengatakan apa? Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Laula an manna Allahu alaina la khasafa bina. Betul-betul memang Allah yang dengan kebijaksanaannya membentangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menahan. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tenggelamkan kami sebagaimana menenggelamkan Qarun. Baru mereka terbuka matanya pada saat itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan Ustaz Heri, man kana aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi wa ma'ahu qutu yaumi faqad hizat lahu dunya bihadzafiriha. Orang kalau dia dalam keadaan aman bersama keluarganya, di rumahnya, di perjalanannya, disehatkan badannya, kebutuhan sehari-harinya, makannya tercukupi, berarti dia memiliki dunia dan seluruh isinya. Ada orang memiliki berbagai macam harta benda, tapi tidak memiliki rasa aman. Tubuhnya pun sakit-sakitan. Kemudian dia padahal semua kebutuhan berbagai macam makan yang penuh dengan nutrisi terpenuhi. Tapi dia kehilangan kesehatan atau kehilangan rasa aman, apa artinya? Oleh karena itu, kita setiap orang harus tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Nabi kita Muhammad SAW berlalu, ya, melihat apa? Menyaksikan tempat-tempat
yang dimiliki oleh mereka yang memiliki dunia. Beliau mengatakan, Allah bala aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Beliau ditawarkan gunung Uhud berubah menjadi emas. Tapi dia menolak. Dia menolak. Bahkan kalau dia menginginkan apa yang diberikan pada Sulaiman, Allah berikan. Tapi Nabi kita Muhammad menolak. Dia lebih suka hidup sederhana bersama sahabat dan umatnya. Ketika sahabat menikmati kekayaan dari hasil rampasan perang, Rasul bersama istrinya hidup masih amat sederhana. Kenapa? Karena sebetulnya kebahagiaan ada pada kesederhanaan. Dan jangan pernah kita iri orang memiliki ini atau itu. Kalau kita tahu kesulitan penderitaan mereka, kita akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya anak-anak muda ini, kenapa mereka demikian? Karena mereka lupa kepada Allah dan tujuan hidup mereka. Tinggal diberikan pengarahan yang baik untuk kembali pada Allah. Begitu dia merasakan kemanisnya berhubungan dengan Allah, cinta kepada Allah tumbuh di hatinya, dia lihat dunia ini kecil. Begitu orang terbang di udara, semakin tinggi terbang, melihat bumi kecil enggak? Kecil. Tapi di bawah dia melihat apa? Samudra begitu luas, gunung-gunung. Coba dia naik ke udara, makin tinggi berangkat, dia melihat ke bawah, ya Allah. Ternyata begitu kecil. Nah coba kita pandang dunia dengan apa? Dengan apa-apa yang Allah janjikan di hari akhir nanti. Dan kehidupan yang singkat dan cepat. Belajar juga dari mereka-mereka yang tertipu oleh kehidupan dunia, bagaimana nasib mereka pada akhirnya. Dan belajar dari orang-orang yang bersabar, yang kembali kepada Allah, bagaimana Allah telah memuliakan mereka. Jadi jangan pernah kita mau diracuni oleh kehidupan dunia. Sebagai penutup, Allah berkata pada Rasulnya, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Hendaklah kamu bersabar, ya wahai Rasulullah, bersabar, berkumpul bersama orang yang selalu memanggil dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan sekali-kali pandangan mata kamu beralih dari mereka menuju kepada mereka yang menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu sekali-kali mentaati, mengikuti, menuruti orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami. Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan keadaannya benar-benar amat kritis, berarti di tepi jurang. Oleh karena itu kalau kita berkumpul dengan lingkungan yang selalu berbicara tentang dunia, itu bagaikan toksit yang meracuni hati kita. Toksit. Atau orang yang sering berkeluh kesah. Kita dengarkan keluh kesahnya, pindah lagi orang mendengar keluh kesah, lama-kelamaan jiwa kita menjadi apa? Gelap. Tapi hendaknya selalu kita taburkan harapan. Kumpul bersama teman-teman juga apa? Yang kalau kita bercerita, dia memberikan solusi jalan keluar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jangan pernah mendengarkan berita-berita yang tidak baik. Ya, karena berita tidak akan merubah kehidupan kita. Tapi perbuatan kita ini yang akan menentukan keselamatan kita atau apa? Kecelakaan kita. Jadi semua sumbernya terjadinya stres, kegelisahan karena kita lupa pada Allah. Maka ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk sama-sama selalu mengingat Allah. Kamu jangan hitung uang kamu tinggal berapa. Kalau orang yang beriman bertawakal pada Allah, di samping dia berusaha, kekayaannya dititipkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga satu orang ditanya, berapa kira-kira jumlah kekayaan Allah? Dijawab, innama khazainuhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kekayaan Allah ini, kalau Allah kehendaki sesuatu, cukup mengatakan baginya, kun fayakun. Kekayaan kita bisa hilang. Mbak izin memotong, mau nanya pertanyaan yang mungkin agak sedikit bersifat pribadi. Babah kan sebagai seorang ustadz dan guru, sering datangi banyak orang yang membawa masalah, yang curhat, yang mengadu, bahkan menumpahkan ketakutan, kegelisahan, dan kesakitan jiwanya. Sebagaimana seperti orang yang habis makan nasi padang, penuh bumbu, minyak, dan lemak, lalu cuci tangan di wastafel, mereka pulang dengan bersih, ringan, dan senyum. Sementara wastafelnya kotor dan meninggalkan banyak residu. Dan bagaimana cara menghadapi ini dalam kehidupan seorang ustadz atau guru, Bah? Orang yang datang kepada kita
mengeluhkan keadaannya. Baik itu berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan urusan rumah tangga, berkaitan juga dengan berbagai macam urusan yang sedang menghampiri dirinya. Memang kalau kita hadapi, kemudian kita bagikan tempat yang tertutup, pasti kita akan mengalami stres yang luar biasa. Kalau kita mirip dengan black box. Tapi subhanallah, kalau kita betul-betul berniat untuk memberikan solusi baginya dengan bantuan dan mengharapkan ridha Allah. Pada saat dia berkeluh kesah, dia mengeluhkan dirinya, dengan sendirinya kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kembali kepada pengetahuan kita, kemampuan kita, tidak mungkin kita berdaya. Jadi di saat dia mengeluh urusan dia, katakan masalah ekonomi. Setelah kita bisa membantu, kita bantu dengan kemampuan kita. Tapi ini bukan jalan keluar. Karena pasti dia akan menghadapi lagi persoalan yang sama. Yang kita berikan tidak akan mampu untuk menjamin atau menjadi solusi yang permanen buat dia. Kita arahkan dirinya untuk kembali pada Allah. Sebagai contoh, satu orang mengeluhkan kesulitan hidupnya, perdagangan yang sepi. Dia bertanya, Ustadz, ada nggak solusi dalam Quran, dalam agama, ya, untuk mengeluarkan kita dari apa yang kita hadapi? Karena tanggungan cukup banyak. Saya bilang, kalau saya nggak bisa bantu apa-apa kamu sekarang, mustahil. Tapi Allah kuasa untuk membantu kamu. Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita, orang-orang yang berdagang kalau ingin sukses dan tidak pernah mengalami kebangkrutan baik perdagangan dunia maupun akhirat, Allah berikan resep. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka-mereka yang membaca Al-Quran dan meresapinya, mendirikan sholat secara berjamaah, kemudian menginfakkan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Mereka akan mengalami perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya. Al-Quran yang dibaca menjadi penerang, menjadi penyejuk, menjadi pembuka harapan dan penyembuhan. Sedangkan sholat menghubungkan dia dengan Allah. Berinfak, berbagi dengan apa yang Allah berikan. Apa yang diberikan satu, Allah balas 700 kali lipat. Jadi begitu kita berikan nasihat, dia terima. Tidak lama kemudian setelah dia amalkan, bangun di waktu malam, dia sholat. Setelah subuh membaca Al-Quran, kemudian dia juga berbagi setiap hari dengan apa yang Allah berikan. Tentu Allah buka pintu rezekinya. Hingga Allah kasih subhanallah, yang Allah buka lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Bisa membeli aset, bisa ini, bisa itu. Dan dalam kontrak yang bersih. Ketika dia datang untuk melakukan kontrak, dia mengatakan saya tidak akan melakukan kontrak dengan dua invoice. Jadi kalau kamu mau beli dengan harga saya, ya, silakan. Tapi kalau minta dua invoice karena kamu sebagai orang yang bekerja katakan di perusahaan milik negara atau swasta, saya nggak mau. Dia bilang nggak. Kamu dan saya transaksinya. Saya dengan pihak lain. Jadi tidak melakukan perbuatan khianat, tapi Allah murahkan rezekinya. Nah pada saat kita memberikan solusi, ternyata membuka jalan buat dirinya, ini memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Karena kita membahagiakan saudara kita, Allah berikan kebahagiaan. Tanpa mengharapkan imbalan dari dia, Allah berikan kita kebahagiaan, ketenangan dan jalan keluar. Karena wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba menolong saudaranya. Jadi kalau kita memberikan solusi, memberikan nasihat, memberikan jalan keluar dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, ini ventilasinya. Jadi enggak sama sekali enggak sama sekali masuk ke dalam hati kita, meresahkan, menggelisahkan kita, tapi selalu kita salurkan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia serius mengikuti petunjuk Allah, yakin dia akan keluar dari kesulitannya. Dan ini terbukti. Jadi kesimpulannya, niatkan yang kita lakukan dalam menyelesaikan persoalan saudara kita atau memberikan solusi, niatkan semata-mata karena Allah dan kembalikan dia kepada Allah. Dan terbukti, begitu mereka menjalankan dan mengikuti petunjuk Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi sebetulnya memang baik para dokter, contoh dokter yang mengobati penyakit pasien-pasiennya.
Ada seorang mantri, zaman dulu kan mantri kan, pembantu dokter. Kebetulan dia buka praktek dari mulai seingat saya mungkin tahun 80-an buka praktek. Pada saat itu orang kalau berobat di dokter cukup mahal. Jadi mantri perempuan ini buka praktek. Kebetulan tidak jauh dari rumah kita. Itu setiap sore yang datang mungkin sampai 100 orang ada. Berobat sama orang ini paling cuma bayar 6.000, 7.000 dapat obat. 15.000 dapat obat. Kalau pergi ke dokter, dia harus bayar dengan angka yang selangit buat dia. Apalagi orang-orang miskin. Ternyata orang-orang yang berobat ini bercerita. Kita kadang-kadang pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit tidak sembuh. Tapi kita berobat sama bidan ini, sama mantri. Allah kasih alhamdulillah dengan biaya murah, Allah sembuhkan anak kita. Dan mantri ini bekerja dengan tulus, berusaha untuk memberikan betul-betul solusi dan biaya yang murah bagi orang yang berobat. Kenapa? Kok Allah kasih subhanallah orang yang berobat kepadanya, ya Allah berikan kesembuhan. Karena dia melibatkan Allah. Niatnya untuk Allah dan dia berusaha untuk membantu sesama saudaranya. Karena dia melibatkan Allah, semua pekerjaan yang sulit bagi orang lain, mudah bagi. Ada satu kisah menarik, dokter umum yang suka praktek menolong orang. Kebetulan saya punya paman, bertahun-tahun ke rumah sakit periksa, berangkat ke Malaysia, ke Singapura berobat. Tidak pernah jelas penyakitnya. Dia selalu merasakan ada gangguan, perasaan gak nyaman. Subhanallah, pada saat dia sedang merasa gak nyaman, kebetulan dia tidak bisa pergi jauh, datang ke dokter umum dekat dari rumah. Dokter umum periksa dengan teliti. Karena dia umum bukan spesialis, dia gak periksa bidangnya. Dia periksa secara umum. Perlahan-lahan dia teliti, dia tanya apa keluhannya. Enggak. Kemudian dia raba kemarin. Dia bilang, Pak, saya punya kecurigaan ada masalah di hati. Coba Bapak periksa hati Bapak. Periksa ke rumah sakit. Suatu diperiksa ternyata betul. Ternyata hatinya mulai menciut. Akibat serosis. Sedangkan bertahun-tahun dokter kasih obat buat dia hanya menghilangkan gejala kembungnya, diberikan obat malah beresiko buat hatinya. Jadi Allah kasih subhanallah yang menemukan sakitnya ini, ternyata dokter umum yang biasa dipandang sepi oleh orang lain. Padahal dia berangkat ke Singapura, ke Malaysia, berobat kemana-mana, tapi tidak ada jawaban bagi penyakitnya. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, orang yang diberkahi oleh Allah, baik itu ustadz, ya, ulama, ataupun dokter, ataupun pengusaha, yang diberkahi hidupnya, yang selalu melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat yang tulus karena Allah dan bertawakal kepadanya. Dulu kita punya anak Muhammad, kebetulan sakit. Apa saja yang diminum mesti keluar. Kalau minum setengah liter, keluar setengah liter. Nggak ada yang diserap sama sekali. Kita bawa ke profesor dokter, periksa penyakitnya. Profesor, ya, dokter anak dalam bidang tertentu. Dia bilang, kenapa terlambat Bapak datang kepada kami? Kenapa begini? Bukan dia berikan solusi, malah menggelisahkan kita. Kita pindah dokter yang lain. Ternyata juga tidak berhasil. Pindah ke dokter non-muslim, Chinese. Juga sama sekali nggak memberikan harapan. Akhirnya satu orang bilang, pagi-pagi subuh, ya, keluarga kita antar kita ke dokter Odang. Dokter Odang dekat Rivoli, nggak jauh dari, bukan Rivoli apa, dekat Megaria, Pegangsaan. Subuh-subuh kita berangkat ke dokter Odang. Sampai di sana, dia periksa, ini masalah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat resep sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pulang ke rumah baru sekali dikasih makan, langsung sembuh. Yang membuat hati kita tenang ketika dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Dokter sudah meninggal dunia, tapi dokter tersebut merupakan dokter yang dikunjungi banyak orang dan dikenal banyak orang. Orang yang tidak money oriented.
Jadi melibatkan Allah dalam seluruh usaha kita itu yang membawa keberkahan. Jadi kalau kita datang mendengarkan keluhan orang yang ini, yang itu dan lain sebagainya, kita niatkan karena Allah, Allah berikan ketenangan buat hati kita. Kalau tidak, akhirnya orang mengeluh 10 orang, bawa penyakit 10 orang kepada kita yang membuat hidup kita akan bergelisah luar biasa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak atas penjelasan yang sangat membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah. Sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah kita sudah punya rekening bagi teman-teman yang mungkin mau berkontribusi. Bisa langsung kepada rekening Ummatan Wahidah. Dan sampai jumpa dalam dialog-dialog yang lainnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.